Kami dari kelompok 5 dengan nama anggota: 1 Ade Syarudin, 2 Devira Dwi Ulfa, 3 Lulu Mawaddah, 4 Muhammad Andika Wahyudi, 5 Seli Aulia Ramadanti. Lantas, bagaimana penerapan prinsip good governance pada level pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Penerapan prinsip salah satu pemerintahan pusat yang terus mengupayakan terwujudnya prinsip good governance dengan baik yaitu DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, serta pengelolaan kekayaan negara pemanfaatan sumber daya alamnya. Yang pertama ada salah satu prinsip utama dari good governance yaitu akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Biro KSAP melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro KSAP atas penggunaan anggaran yang telah dikelola. Implementasi SAKIP salah satunya dengan menyusun laporan kinerja yang mengacu kepada Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan tata cara review atau laporan kinerja instansi pemerintah. Yang kedua ada transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Adanya transparansi anggaran, pendapatan dan belanja negara, dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pemerintahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh dari transparansi yang dilakukan DPR RI. Yang ketiga ada partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-government. Melalui penerapan SPBE merupakan salah satu cara untuk mereformasi birokrasi melalui secara optimal yang berdampak pada integrasi sistem, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui akselerasi SPBE pada 3 dominan utama yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan. Selanjutnya ada pemerintahan daerah. Kelompok kami mengambil salah satu pemerintahan daerah Kecamatan Girian yang berupaya semaksimal mungkin dalam menerapkan prinsip-prinsip utama good governance dengan cara yang terbaik. Yang pertama adalah prinsip akuntabilitas, suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Girian, diperoleh gambaran tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance informan dari unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan yang berhasil wawancarai, yang berpendapat bahwa penerapan prinsip akuntabilitas telah dapat dilaksanakan sudah optimal. Hal ini berdasarkan hasil wawancara Ibu LS. Beliau mengatakan penerapan prinsip akuntabilitas di kecamatan sudah berjalan secara optimal, yakni dengan adanya LAKIP atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kecamatan. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Yang kedua ada transparansi. Dengan prinsip transparansi yang benar-benar diimplementasikan pada setiap aspek dan fungsi pemerintahan di daerah, apabila dilengkapi dengan penerapan prinsip merit system dan reward and punishment dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan, bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengurusan akte jual beli yang dikatakan oleh Ibu UR yang pernah mengurus akte jual beli di kecamatan tersebut. Beliau mengatakan dalam hal transparansi saya rasa perlu ada beberapa pembenahan. Terkadang dalam beberapa kondisi pegawai kecamatan tidak terbuka dalam hal biaya. Mungkin karena tidak ada pimpinan atau bagaimana. Hal ini pernah terjadi waktu saya mengurus AJB atau akte jual beli, di mana ada pegawai yang meminta lebih dari biasanya. Yang ketiga ada demokrasi atau partisipasi.
mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip partisipasi ini dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan dari Bapak TK bahwa partisipasi masyarakat saya rasa masih rendah. Hal ini karena kurangnya partisipan oleh pemerintahan dalam perumusan kebijakan. Contohnya, penentuan tarif yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti retribusi dan lain-lain, public hearing, pertemuan kelompok masyarakat, jajak pendapat umum, diskusi publik, partisipasi elektronik, serta konferensi dan pertemuan meja bundar yang masih kurang optimal. Lantas, upaya apa saja yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap penerapan good governance ini? Nah, good governance itu merupakan salah satu alat bagi pemerintah dari zaman reformasi yang mutlak telah diterapkan dalam pemerintahan baru. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penerapan ilmu good governance ini. Di antaranya ialah mulai menciptakan transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Seperti juga memaksimalkan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, seperti bertujuan untuk memberikan kemudahan akses serta penyediaan data dan informasi sesuai kebutuhan dari pengguna. Pemerintah juga sudah menyikapi penggunaan teknologi informasi ini sejak lama, yang tertuang pada Inpres nomor 3 tahun 2003 yang secara umum berisi tentang kebijakan dan strategi nasional melalui pengembangan teknologi, tentang kebijakan dan strategi nasional, komunikasi dan informasi. Setiap masing-masing pemerintah daerah pun sudah diwajibkan untuk memiliki dan mengembangkan situs resmi di daerahnya yang berisi data dan informasi tentang wilayahnya. Selanjutnya adalah upaya penerapan good governance di Kementerian ESDM. Membuat perubahan pada organisasi sektor publik merupakan tidak semudah pada sektor swasta. Adanya perbedaan kondisi karakteristik di lingkungan eksternal maupun internal antara sektor publik dan sektor swasta menjadi penyebab sulitnya membuat perubahan di sektor publik. Upaya Kementerian ESDM melalui capaian reformasi birokrasi untuk menjadi good governance melakukan perubahan yang dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama itu adalah melakukan kontrol. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam nilai-nilai pada Kementerian ESDM sebagai kontrol dan landasan filosofis di dalam roadmap reformasi birokrasi Kementerian ESDM. Nilai-nilai ini terdiri atas yang pertama itu ada nilai kejujuran, yaitu memiliki makna berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik dan loyal kepada bangsa dan negara. Yang kedua itu adalah nilai profesional, yaitu memiliki makna bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, dan tuntas atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab. Komitmen yang tinggi membangun sinergi internal dan eksternal, serta mampu melihat perkembangan jauh ke depan. Dan yang ketiga itu adalah nilai melayani, yaitu makna memberikan layanan prima dengan memahami kebutuhan pemangku kepentingan dengan dilakukan sepenuh hati, proaktif, profesional, simple, efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepentingan internal dan publik. Yang kedua itu melakukan perubahan dan pembelajaran pada wajah birokrasi. Agenda reformasi birokrasi pada Kementerian ESDM mengharusutamakan pada perubahan dan pembelajaran di wajah birokrasi itu sendiri, yang sebelumnya bersifat kaku, mekanistik, impersonal, menjadi birokrasi yang lebih fleksibel dan inovatif dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publik, serta adaptif menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis eksternalnya. Reformasi birokrasi dalam penciptaan good governance di Kementerian ESDM pada saat sekarang ini merupakan sistem pemerintahan yang bersih atau clean government, merupakan sarana yang efektif dalam mendukung terciptanya iklim penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi,
nepotisme, dan perbuatan tercela lainnya. Buruknya sistem birokrasi bisa diselesaikan dengan reformasi birokrasi. Penciptaannya juga menjadi konsep di mana pemerintah yang baik dari segi publik dan tata pemerintahan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai satu contoh kasus penerapan good governance di pemerintahan provinsi. Di sini kami mengambil contoh yaitu pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, di mana pemerintahan Provinsi Jawa Tengah ini telah berhasil menerapkan good governance dengan baik sehingga Provinsi Jawa Tengah ini menurut BPKP telah menjadi daerah contoh untuk daerah lainnya sebagai daerah yang telah berhasil menerapkan good governance dengan baik. Adapun pendorong dari penerapan good governance yang baik yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini yaitu yang pertama, karena adanya program Government Resource Management System atau GRMS. Program ini adalah sebuah sistem aplikasi terintegrasi program Pemprov Jawa Tengah yang dapat diakses melalui website jatengprov.go.id yang di dalamnya ada beberapa fitur seperti sistem e-budgeting atau penganggaran secara elektronik. Selain itu juga di dalam website ini terdapat e-project planning atau perencanaan project, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-money, dan serta aplikasi networking yang dapat diakses melalui website infopublic.id. Jadi seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Ganjar selaku Gubernur dari Provinsi Jawa Tengah yang mengatakan bahwa kegiatan Pemprov Jawa Tengah ini mulai dari penganggaran dan perencanaan pekerjaan sampai implementasi dari perencanaan tersebut semuanya telah terbuka, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan cara melakukan pengawasan maupun memberikan kritik maupun saran untuk program-program yang telah dijalankan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya keterbukaan ini, maka hal tersebut dapat mencegah terjadinya tindak korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila pejabat dari Pemprov Jawa Tengah ini ingin melakukan tindak korupsi melalui proyek yang akan dilaksanakan, hal tersebut akan susah. Karena semua dari proyek ataupun perencanaan dari suatu program tersebut telah dibuka informasinya dan telah diberitahukan kepada masyarakat umum atas anggaran, perencanaan, dan implementasinya. Selain itu juga, cara lainnya yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan good governance ini yaitu dengan cara mewajibkan semua pejabat eselon dari 1 sampai 4 di lingkungan Pemprov Jateng untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN setahun sekali dan tanpa terkecuali. Akibat dari penerapan program ini juga, Pemprov Jateng berhasil mengerai penghargaan dari KPK sebagai daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LKHPN terbaik se-Indonesia pada tahun 2017 lalu. Selanjutnya, langkah lain yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menerapkan good governance ini yaitu dengan cara terus meningkatkan kerjasama dengan BPKP. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau sering disingkat dengan BPKP guna mewujudkan tata kelolaan pemerintahan maupun keuangan perusahaan daerah yang semakin baik. Dengan adanya kerjasama ini pula, maka dapat mendorong pengelolaan keuangan yang bisa berjalan baik dan akuntabel sehingga tidak terjadi penyimpangan ataupun kecurangan di keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Dari program-program yang telah dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Tengah seperti yang telah saya sebutkan tadi, hal itu merupakan beberapa contoh pendorong atau
yang menyebabkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menjadi daerah dengan penerapan good governance terbaik se-Indonesia dan telah menjadi daerah pencontohan untuk daerah lainnya dalam penerapan good governance di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, setelah tadi kita mendengarkan penerapan-penerapan good governance di tingkat pusat, tingkat pemerintah provinsi, sekarang kita akan melihat adakah penerapan good governance di Indonesia untuk tingkat pemerintah daerah, kabupaten dan kota yang menerapkan good governance dengan cukup baik. Kita akan melihat Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur telah menerapkan good governance dengan cukup baik. Apa buktinya? Setidaknya ada 4 indikator yang telah terpenuhi dan juga mengakomodir prinsip-prinsip penerapan good governance. Yang pertama, transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi dan juga lain sebagainya untuk konsumsi publik, sehingga publik dapat menilai dan juga memberikan pengawasan terhadap apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut diakomodir dalam website kabupatenbanyuwangi.go.id, di mana hal tersebut dapat kita melihat berita-berita dan juga tampilan-tampilan apa saja yang dikerjakan oleh Kabupaten Banyuwangi, bagaimana anggarannya, bagaimana penyusunan anggaran, laporan anggaran, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat masyarakat bisa menilai transparansi yang ditampilkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Contoh nyatanya adalah pada transparansi bantuan sosial pada tahun 2020 lalu, ketika berbagai daerah di Indonesia digemparkan dengan kasus korupsi bantuan sosial, Kabupaten Banyuwangi mempunyai inovasi, yaitu disampaikan oleh Pak Abdullah Azwar Anas, memerintahkan semua jajaran hingga ke pedesaan untuk membuat papan pengumuman di lokasi strategis untuk ditempelkan nama-nama yang mendapatkan bantuan sosial, sehingga masyarakat bisa menilai apakah orang yang ada di papan pengumuman tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan sosial. Sebaliknya, jika ada yang tidak layak, ada yang layak dan juga tidak mendapatkan, maka juga bisa dilaporkan. Hal ini diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Pak Tito Karnavian sebagai suatu inovasi yang sangat luar biasa untuk menerapkan transparansi bantuan sosial pada saat itu. Yang kedua, partisipasi adalah bentuk keterlibatan orang luar ataupun eksternal terhadap perumusan suatu kebijakan. Hal tersebut ada di Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana Pak Abdullah Azwar Anas membuka forum diskusi, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan juga menyampaikan aspirasi mereka, apa kehendak mereka, sehingga bisa diakomodir dalam suatu kebijakan. Hal tersebut terbukti dengan ajakan Pak Azwar Anas pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa secara terintegrasi pada tanggal 6 bulan 6 tahun 2018 dengan segmen kami ajak teman-teman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau disebut dengan PNPM untuk bisa menyalurkan aspirasi terhadap apa yang mereka inginkan. Dan juga ingat, di Kabupaten Banyuwangi aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan dipublikasi dalam bentuk baliho-baliho besar dan juga ditempelkan di jalan-jalan sehingga masyarakat mendapatkan apresiasi, sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk terus memberikan aspirasi mereka terhadap pemerintahannya ataupun kebijakan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut menggambarkan bahwa partisipasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi cukup baik. Yang ketiga, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban tentang kebijakan, anggaran, dan lain sebagainya yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Akuntabilitas di Kabupaten Banyuwangi perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Banyuwangi mendapatkan nilai A pada penilaian sistem akuntabilitas kinerja pemerintah atau SAKIP 3 tahun berturut-turut pada tahun 2016, 2017, dan juga 2018. Hal tersebut sepertinya cukup menggambarkan bagaimana akuntabilitas yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Perlu digarisbawahi lagi bahwa nilai SAKIP yang diterima oleh Kabupaten Banyuwangi itu pun satu-satunya di Indonesia yang dapat ditoleransi. Sehingga hal tersebut merupakan gambaran bahwa nilai yang sangat baik bagi akuntabilitas suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi menerapkan sistem electronic monitoring system untuk pemantauan berbagai proyek pembangunan secara online, sehingga hal tersebut apa anggarannya,
apa bangunannya, apa proyeknya dapat dikontrol oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan itu dapat diterapkan dan juga dimonitoring. Contoh kecilnya adalah e-village ataupun electronic village budgeting. Itu adalah anggaran desa yang dapat dimonitoring dengan secara online dan itu diakomodir oleh pemerintah. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi menjadi penting agar suatu frame dapat dibentuk dalam suatu pemerintahan ataupun suatu birokrasi. Di Kabupaten Banyuwangi selalu diadakan rapat koordinasi untuk menyamakan tujuan dan juga mengakomodir semua aspirasi dan juga menjadikan suatu koordinasi antar stakeholder yang ada. Seperti contoh, pada Kamis tanggal 26 bulan 4 2018, Kabupaten Banyuwangi mengadakan rapat koordinasi di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal tersebut diadakan untuk menguatkan sinergitas dan juga komitmen para pemangku kepentingan di mitra kerja di seluruh wilayah terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga KKBK. Dan itu melibatkan hampir semua pimpinan instansi dan lain sebagainya seperti kepala puskesmas, lurah, kepala dinas dan lain sebagainya. Hal tersebut cukup menggambarkan bahwa koordinasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi bisa dikatakan cukup baik. Puncaknya adalah pada saat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama kabupaten kota dengan kinerja terbaik di Indonesia. Hal tersebut hasil evaluasi kinerja penyelenggara pemerintah daerah atau EKPPD Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2019 terhadap laporan penyelenggara pemerintahan daerah LPPD Banyuwangi yang ditetapkan meraih status sangat tinggi. Jadi dengan pencapaian-pencapaian dan juga bukti-bukti tersebut memang benar adanya bahwa Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan good governance dengan cukup baik dengan 4 indikator yang telah terpenuhi. Transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan juga koordinasi. Terima kasih.